itu. Setiap kali saya mencoba khusyuk dalam membaca, tiba-tiba terdengar suara. Hal ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menatap buku-buku yang bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan kalau saya membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur saya tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus berada di bangku ini dan membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada hadirin, baik yang menyaksikan langsung nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya bukannya tidak berusaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya kerahkan agar saya bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dari berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang-orang untuk memotivasi diri itu tidak juga mempengaruhi semangat dan gairah saya membaca. Walaupun berhasil, hanya bertahan sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu saya menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak juga mengurangi rasa rindu saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri itu serenyah seperti ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan itu saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian diri hadirin sendiri, tanpa teraniaya rasa hampa? Tidak ada yang mampu kan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi benda biasa. Dia sudah menjadi bagian diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menemani kita.
Dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna, dialah yang selalu ada di sisi kita, menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Asal baterai dan kuotanya cukup. Dia akan menemani kita, melayani kita kemanapun kita ingin pergi tamasya. Dia juga sudah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita juga sudah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Sungguh suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan, kita bisa lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski hanya saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saya sudah mulai mengerti membaca dan menulis, saya sudah menulis nama saya di dalam dirinya. P-U-T-R-I. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, menemani dan melayani kita. Bandingkan kesetiaan dan konsistennya mereka, berganti-ganti partner, berganti-ganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin, bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas kalau saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya mempunyai prestasi dan maju dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa sejak kecil hidup dengan dia ada di sisi saya. Bahkan saya juga sudah terbiasa tidur dengan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang saat saya tak kuasa menahan rindu, saya ambil casingnya, lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, saat dia sudah mulai lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Seperti ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain mendengarkan suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya, mengunjungi situs-situs dan menikmati menu-menu lezat yang ditawarkan. Ia telah membuat ini amat mudah dan simpel, dan dia tidak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar dan berlama-lama dengan buku-buku itu untuk menata masa depan? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan sekarang, kita hidup di masa semuanya bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban.
Sebenarnya saya hampir berhasil untuk tidak terlalu bergantung pada dirinya, kecuali untuk hal-hal penting saja. Tapi pada suatu malam, saya memergoki ayah dan ibu duduk dengan asik dan intim bersama handphone masing-masing. Pada saat itu, saya merasa dikhianati. Kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan, dia sudah ada di dalam kepala saya. Dia sudah menjadi denyut dalam jantung saya. Dan saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Putri, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kehadiranku kembali.